potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Eva. Apa kabar Bu Titi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah Bu Titi, saya juga baik. Oh ya Bu Titi, hari ini saya mendapatkan informasi bahwa Bu Titi akan melakukan coaching pada saya. Apakah itu benar Bu Titi? Iya Bu. Hari ini saya akan coaching dengan Ibu Dian. Berarti Ibu Titi sudah siap ya untuk melakukan coaching pada hari ini? Insya Allah siap Bu. Baiklah Bu Titi, di sini saya sebagai observer akan mengamati dan menilai Bu Titi pada saat coaching nanti. Apakah Ibu Titi siap? Insya Allah siap Bu. Oke. Bu Titi, di sini saya akan menggunakan rubrik penilaian pada saat Ibu Titi coaching nanti. Dimana saya apakah menilai Bu Titi, apakah Bu Titi pada saat coaching melakukan alur kita seperti bagaimana Bu Titi melakukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching nantinya. Iya baik Bu. Insya Allah saya siap untuk coaching nanti. Saya mungkin akan menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan dan memaksimalkan potensi. Oh ya Bu Titi, saat coaching nanti kompetensi apa yang akan Bu Titi kembangkan pada coaching? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti kehadiran penuh mungkin Ibu, lalu juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Titi, dari ketiga kompetensi yang tadi, yang manakah yang akan Ibu Titi kembangkan nantinya kepada nanti? Mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nanti mendengarkan penuh atau mendengarkan secara aktif Bu, karena memang mendengar aktif dengan mendengar aktif saya mengharapkan kehadiran penuh dalam proses coaching tersebut, sehingga nanti saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Titi, indikator mana yang ingin Ibu Titi capai pada saat coaching nanti Bu Titi? Indikator yang ingin saya capai terhadap coaching nanti, saya ingin coaching itu nanti mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga dia mampu merancang rencana aksi untuk permasalahan tersebut. Oke, sip Bu Titi. Ternyata Bu Titi sudah memiliki persiapan untuk melakukan coaching pada hari ini ya Bu Titi ya. Oke Bu Titi, selamat melakukan coaching. Semoga coaching Bu Titi hari ini sukses dan berhasil. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Dian. Ya Bu Dian. Sebelumnya terima kasih Bu Titi. Apakah Ibu sedang sibuk Bu? Oh, alhamdulillah sekarang sedang tidak sibuk Ibu. Ya, ada apa Ibu? Boleh saya meminta waktunya Ibu? Boleh sekali Ibu. Boleh. Terima kasih Bu atas waktu yang diluangkan untuk saya Ibu. Iya. Ya, ada apa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, akhir-akhir ini anak-anak saya terlihat jenuh dan bosan belajar dengan saya Ibu. Oh begitu ya.
Jadi untuk pembicaraan kita ini kira-kira apa nih yang pengen Ibu harapkan dari saya gitu? Saya mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oh begitu, oke. Baik Bu Dian, menurut Bu Dian sendiri kira-kira apa saja yang membuat anak-anak Bu Dian tadi seperti yang Bu Dian ceritakan tadi kurang antusias, kurang semangat gitu ya dalam belajarannya? Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, penyebabnya mungkin di dalam kelas saya lebih dominan dalam proses pembelajaran, Ibu, dan sehingga menyebabkan anak-anak bosan dan pembelajaran hanya terpusat kepada saya, Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi selama ini berarti Bu Dian melakukan proses pembelajaran ini agak monoton mungkin ya, sehingga anak-anak itu memang agak bosan jadinya ya. Menurut Bu Dian sendiri, kira-kira pembelajaran seperti apa sebenarnya yang ingin didapatkan oleh anak-anak ini ya Bu, agar tidak bosan gitu anak-anak itu? Menurut saya, Ibu, anak-anak saya itu menginginkan pembelajaran atau proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, Ibu. Juga tidak monoton kali ya Bu ya. Iya. Wah, sependapat sekali dengan Bu Dian. Memang agar siswa kita itu tidak mudah bosan dengan pelajaran kita, tentu kita harus dapat menciptakan pembelajaran yang memang menyenangkan untuk anak-anak kita itu. Lalu menurut Bu Dian sendiri, kira-kira apa saja yang bisa Ibu Dian lakukan agar pembelajaran yang Bu Dian lakukan itu menyenangkan gitu untuk anak-anak ini? Menurut saya, Ibu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan membuat anak itu yang lebih aktif dalam pembelajaran, Ibu, sehingga motivasinya untuk belajar itu meningkat. Dan mungkin dalam pembelajaran itu perlu adanya ice breaking, perlu adanya game-game edukasi yang mampu menarik perhatiannya, Ibu. Iya betul sekali ya Bu Dian. Memang pemberian ice breaking itu apalagi di jam-jam rawan siang itu kan anak-anak mulai ngantuk, mungkin bisa Ibu Dian melakukan ice breaking itu. Betul sekali itu Bu Dian. Kira-kira selain ice breaking atau game edukasi yang Ibu bilang tadi, ada hal lain tidak yang bisa membuat anak-anak itu tidak bosan gitu Ibu? Mungkin selama ini sumber belajar saya cuman dari buku-buku yang ada di pustaka, Ibu. Mungkin itu juga yang membuat mereka jenuh, Ibu. Oh begitu. Berarti selama ini Bu Dian hanya menggunakan buku-buku yang di pustaka saja gitu ya? Oh begitu. Kalau begitu kira-kira menurut Bu Dian sumber belajar lain yang bisa Ibu gunakan selain buku-buku di pustaka apa kira-kira? Mungkin saya akan mulai mencari video-video pembelajaran di YouTube, Ibu, atau di TikTok juga banyak. Di tempat-tempat sosial media yang menjurus ke pendidikan, dan juga saya akan mencari di komik pembelajaran dan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizizz, Wordwall untuk proses pembelajaran, Bu. Iya. Betul sekali itu Bu Dian. Saya yakin nih kalau Bu Dian memang menerapkan hal-hal itu, mungkin pembelajaran akan lebih menyenangkan ya Bu. Mungkin siswa-siswa juga akan lebih antusias dalam pembelajaran Bu Dian nanti. Nah, kalau begitu, kira-kira apa rencana yang akan Ibu Dian lakukan ke depannya ini? Hal pertama yang ingin saya lakukan yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, namun bermakna bagi si anak, Ibu, dengan melihat berbagai referensi, ide-ide pembelajaran, metode-metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai juga dengan materi pembelajaran, Ibu. Baru nanti saya akan masukkan ke dalam rancangan pembelajaran ice breaking yang sesuai, dan juga game-game edukasi yang sesuai dengan materi, Bu. Iya, wah bagus sekali itu Bu Dian, bagus sekali ide Bu Dian tuh. Kira-kira nih Bu Dian, adakah hal lain gitu yang harus Ibu Dian perhatikan sebelum merencanakan hal-hal tadi? Mungkin untuk
sebelumnya ketika dalam proses pembelajaran melakukan tes diagnostik dulu gitu kan Ibu, agar saya mengetahui minat dan juga kebutuhan apa yang harus dipenuhi kepada anak dan saya juga mengetahui sebatas mana pengetahuan awal si anak Ibu. Ya, betul sekali Bu Dian. Memang untuk awal pembelajaran kita memang perlu tes diagnostik awal dulu ya Bu Dian ya, agar kita memang mengenali peserta didik kita ini apa cara belajarnya, gaya belajarnya dan kemampuannya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Kemudian kira-kira untuk kedepannya ini akan kapan Ibu Dian akan mulai rencananya ini? Sesegera mungkin akan saya mulai Bu, mungkin dari tes diagnostiknya dulu. Keluar hasil tes diagnostik, saya akan lanjutkan dengan proses perencanaan pembelajarannya Ibu. Oh, berarti yang akan Ibu lakukan pertama mungkin tes diagnostik awal dulu ya. Iya Ibu. Kira-kira Ibu butuh bantuan dari rekan guru lain tidak untuk hal ini? Ya, saya butuh bantuan dari rekan guru Ibu. Pertama mungkin karena saya masih belum mahir dalam menggunakan game edukasi, mungkin saya akan bertanya kepada teman yang sudah mahir untuk lebih belajar lagi itu Ibu. Iya, memang kalau memang butuh bantuan Ibu Dian bisa juga kolaborasi dengan guru-guru mata lain yang kan beberapa guru kita juga sudah menggunakan itu, jadi bisa Bu Dian berbagi pengalaman mungkin dengan beliau. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu. Amin, ya, Ibu. dan sesuai dengan harapan Bu Dian sendiri nih. Saya tunggu loh pertemuan kita selanjutnya loh Bu, untuk rencana menunggu hasil dari rencana Ibu Dian Iya ini. Ibu, mohon juga bimbingannya Ibu, dan saya akan menemui Ibu setelah aksi yang saya lakukan di kelas Ibu. Sip, berarti sudah tidak galau lagi ini ya Bu ya? Tidak Ibu, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi untuk di kelas saya Ibu. Oke, masih ada yang ingin dibicarakan Ibu? Tidak Ibu. Oke lah. Terima kasih Ibu atas waktunya yang diluangkan untuk saya Ibu. Ya, Oke Ibu Dian. Semoga sukses ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Saya undur diri dulu ya Iya Ibu. Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Titi, alhamdulillah hari ini Bu Titi telah selesai melaksanakan coaching bersama Bu Dian, dan proses coachingnya pun berjalan lancar dan nyaman, dan Bu Dian pun juga dengan terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Ya, alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya sudah selesai dilaksanakan. Tadi saya juga merasakan Bu Dian cukup nyaman dengan proses coaching yang saya lakukan dengan beliau, dan saya lihat Bu Dian juga antusias dalam menyelesaikan menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah di kelas beliau itu. Bu Titi luar biasa Bu Titi. Saya sebagai observer di sini, di mana Bu Titi sudah melakukan coaching sesuai alur Tita. Terima kasih Bu. Memang dengan alur Tita ini ternyata kita dapat menentukan topik permasalahan dan juga dapat menemukan kunci dari permasalahan ini ya Bu ya. Iya. Oke Bu Titi. Dan juga dalam catatan saya nih, Ibu bersama dengan Bu Dian tadi telah menentukan masalahnya, proses menggali semua permasalahan yang ada pada si coaching, dan Bu Titi serta sudah melakukan pertanyaan yang berbobot terkait dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Dian. Iya ya Bu, terima kasih Ibu. Dan semoga Ibu Dian nantinya dengan komitmennya juga dapat melaksanakan mungkin rencana aksi yang dilakukan. Oke Bu Titi, selamat ya Bu Titi. Semoga kegiatan coaching ini bisa diimbaskan dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Titi. Amin. Insya Allah Bu, rencananya memang saya akan melakukan pembahasan juga untuk teman-teman rekan sejawat di sekolah. Memang kegiatan coaching ini cukup positif untuk dilakukan ya Bu, karena memang kegiatan coaching itu kita bisa menemukan solusi untuk masalah kita, apakah itu di sekolah ataupun
untuk masalah pribadi kita juga ya Bu. Iya. Oke Bu Titi, terima kasih atas coachingnya hari ini. Semoga bisa menambah wawasan Bu Titi dan semoga kita bisa melakukan coaching yang lebih seru lagi. Terima kasih Ibu. Iya Bu, semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di lain waktu. Oke. Lebih berbincang lebih hangat lagi. Oke, Bu Titi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.